Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudara Silakan. Hanum. Kan gitu kan ada telat-telatnya gitu, Nom. Kan kalau Iya benar. Kayak nge-lag dulu gitu ya iya kan koneksinya ya. kalau di live report gitu kan kayak baik, Saudara Hanum, kali ini saya Reza Candika melaporkan dari rumah saya sendiri. Terlihat kondisi sepi, sunyi, emo, dan bikin hati semakin perih. Begitu kondisi saya hari ini. Silakan Hanum. Baik, Reza. Mohon maaf, ini lebih seperti orang lagi azan ketimbang orang lagi live report, Reza. Belajar Nggak di kan mana? lagi benerin headset. Dengerin Kupingnya agak headset. kuping rongga kuping kita kan agak lebar, jadi dia rada Oh, geter, makanya kayak di bolos gimana? headset ya. Oke, Betul baik, sekali. baik, baik. Kan gini ya, tadi kan gue mikir, wah Hah? Insta Live ini nih akan lumayan serius. Gue udah pakai kemeja, Num. Maksud gue kayak Ngapain? Pertanyaan saya, Reza ngapain pakai kemeja? karena kapan lagi, Num? Gue tuh seneng banget kalau diajak IG Live kayak gini, kayak gue ada alasan untuk dandan rapih gitu, kayak Oh iya. pakai apa ya gitu. Walaupun kayak setengah jam lagi, ya dibuka lagi, lalu Oh, dimasukin ke cucian gitu. Oke, baik teman-teman, sembari kita mendengarkan azan Isya yang sedang berkumandang, boleh Saya sembari pun baca. juga Iya, mendengarkan azan karena deket banget nanti nih dari rumah saya. benar-benar. Secara kita sama-sama anak madrasah, ketika nggak dengar azan tuh rasanya kayak ya Allah, gitu. Rasanya ingin menjawab, tapi lupa Iya, jawabannya kayak gimana kan? Astagfirullahaladzim. Baiklah, Subhanallah Reza, Anda. Ya, Saudari Hanum. sesuai dengan topik kita malam ini, kita bakalan Iya. ngomongin soal suka dan juga duka menjadi content creator. Tapi Kenapa Reza? sebelumnya, Iya, saya iya. senang banget nih dengan arahan riasan Aziza Hanum nih, karena kita tidak akan pernah melihat figur Aziza Hanum dalam dunia nyata, ya, bukan dalam dunia berita seperti ini atau Betul. ketika dia sedang nge-MC acara-acara tegas gitu ya. Bibirnya merah sekali. Saya seperti wow, abis makan mie Korea Wow, apa gimana nih? iya. Ini Bye Bye Mama. Oh, Iya, nggak nonton pasti kan Reza Candika, coba abis ini nonton deh. Itu bagus banget filmnya. By the baik. way, iya, Reza, kita bicara soal suka duka content creator. Kemarin sempat ada di tengah-tengah WhatsAppan kita, Reza lebih nyaman disebut sebagai content creator daripada influencer. Padahal Reza ini selalu menginfluence semua followernya di mana aja. Kenapa nggak mau disebut influencer? Nggak, saya influence bagian mananya. Nanti daripada saya dibilang influencer, saya ngomong apa, ternyata, enggak sesuai sama Reza. Tadi kata Reza enak. Pas coba kok pahit. Ya, mas, kita kan kaca lidah orang beda-beda ya, gitu. Jadi gue juga agak deg-degan kalau dibilang influencer. Kayak, sebenarnya kan gue awalnya ada di sosial media pun juga main-main gitu kan. Ya kayak kita aja gitu. Ngerti kan sih, Nom? Kayak udah kita Iya. main-main aja. Nggak taunya dari main-main ini bisa wow, dapat berkah gitu, yang Wow, berbentuk Eropa. pembantuan finansial kita, ya kan? Cawurung, ada komen, terlalu alay. Aku udah berusaha sih, saya sudah berusaha agar lebih tegas, agar lebih apa ya, dapat Berwibawa. memberikan informasi dengan lugas. Betul sekali, saya akan mengunci per saya agar saya bisa terlihat lebih informatif. Oke, kita ngomongin seputar content creator. Nah, kalau ditanya suka dukanya apa? Sebenarnya sukanya adalah lo bisa kerja langsung dari rumah. Iya nggak sih? Oh, Maksud gue, tunggu lo sebentar. kalau Sebelum lanjut Reza, ini kita ngomongnya di konteks di tengah pandemi ini ya, karena maksudnya semua orang sedang menghadapi kondisi yang sama, cari duitnya sama-sama susah gitu ya, dan sekarang dihadapkan dengan situasi di mana orang harus ada di rumah dan kreatif juga mendatangkan pundi-pundi rupiah begitu. Bagaimana Reza? ya, seperti ini Hanum, di masa pandemik ini, di mana kita dapat sendiri melihat dan merasakan bagaimana rasanya kerja di rumah itu lebih apa ya, lebih fleksibel waktunya, nggak perlu kena macet atau kayak nggak perlu untuk ketemu orang yang orangnya jauh, padahal cuma buat berapa menit doang gitu kan.
Tapi sebenarnya kalau ngomongin dukanya juga ada. Dukanya gimana sih? Ya, Saudara Hanum masih di sini? Masih, silakan Reza dengan laporan Oh, Anda. oke. Dukanya mungkin lebih ke gue sendiri juga sedang mencoba agar bisa membagi waktu tuh lebih efisien gitu kali ya. Karena kerjanya dari rumah, jadi kebayangkan ngikutin mood banget. Kerja, mood gue lagi pengen ini, ntar tiba-tiba kerjanya keteter, hasil kerjaannya baru dikerjain tengah malam gitu. Terus belum lagi koneksi internet kita tuh yang tentatif ya. Kadang dia cepat, kadang dia tidak gitu. Karena akhirnya banyak sekali kerjaan-kerjaan saya yang sangat membutuhkan kecepatan dari internet seperti itu. Betul sekali. Mungkin bagian repotnya adalah ada beberapa kerjaan yang sebenarnya lebih gampang ketika ketemu. Jadi kan kayak kalau lagi ketemu sama partner kerja kita bisa lebih, ya lo gini-gini. Sekarang jadi harus via dunia maya dan harus lewat komen. Karena kan sebenarnya kita misalnya kita komen via teks dan suara kan beda nadanya kan. Jadi nanti belum lagi kalau terjadi miskomunikasi antara partner kerja saya. Betul. Seperti itu Hanum. Seperti itu. Baik, Reza, pertanyaan selanjutnya. Kalau sekarang ngomongin kan untuk menjadi seorang, ketika menjadi seorang content creator, ini kan berarti Reza harus kaya dengan berbagai ide, apa saja harus ada di otak, dan melahirkan sebuah produk yang bisa dijadikan ke digital dan dijual kepada klien. Kalau sekarang ini kan biasanya kan, kalau sebelum dampak corona lah, Reza dikenal itu sebagai orang yang selalu dicari sama brand, untuk bisa bikin satu konten gitu. Takut banget dong, lu jangan nge-push gue gitu dong. Gue tuh bukan kayak banking ide, sejuta ide gitu loh, Num. Tapi enggak, pertanyaan Hanum sekarang adalah di masa ini kan banyak tuh influencer yang ngejual produknya ke brand-brand kayak mau blocking nggak di aku, rate-nya segini karena saking susah banget gitu produk dan cuan pada datang di masa seperti ini. Kalau Reza mengalami hal itu juga nggak sih? Ya, baik. Seperti ini Hanum. Melihat kondisi saya di awal karir saya di dunia sosial media yang sebenarnya hanya kecemplung dan main-main belaka. Saya tuh nggak gini ya. Jadi gue tuh kalau lagi bermain di sosial media, gue tuh nggak pernah expect akan datangnya cuan di situ, ya dong. Gue karena kalau gue tuh ya udah, gue suka, gue buat aja gitu. Ternyata ada brand yang mau, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang mau juga nggak apa-apa. Sebenarnya konsep kerja gue juga kayak gitu. Nah kalau sekarang juga alhamdulillah sih lebih ke brand udah tahu gue tampilannya memang seperti ini. Jadi kita tuh lebih ke ngobrol dan akhirnya jatuhnya kolaborasi aja gitu. Nih, gue punya brand kayak gini, kan personanya Reza kayak gini. Kalau kita begini gimana? Nah, ketika akhirnya ketemu titik tengahnya, maka jadilah kolaborasi tersebut bersama si brand. Tapi balik lagi, kalau ngomongin seputar ide, ini mungkin di sini ada teman-teman yang, ya? Iya, silakan. Ya, mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang pengen deh main-main di sosial media dan dapat uang gitu. Menurut gue awalnya tuh jangan pernah berpikir untuk mendapatkan uang. Awalnya ya lo main-main aja, lo suka aja gitu. Gimana karakter atau personality lo, ya lo tunjukin diri lo yang sebenarnya kayak gimana ya kayak gitu. Nanti dari situ sebenarnya kan lo bisa belajar. Oh mungkin gini, gue nggak pernah sama sekali melarang kalau teman-teman pengen menjadi content creator yang eksplisit gitu ya, atau yang bisa ngomong-ngomong yang tajam-tajam gitu, terserah menurut gue. Tapi asal lo bisa bertanggung. Maaf, tajam. Bagaimana, Saudari Hanum? lagi siaran, jadi celatukan-celatukan seperti itu kita beep gitu ya. Oh iya, tapi kan kita ceritanya versi raw ya. Wow, ada Bang Rio Wicaksono di sini. Oh, halo Bang Rio. Selamat malam Bang Rio. Terima kasih. Nah, balik lagi menurut gua
eh menurut gue apa ya, Nom? Kok gue jadi lupa sih? Lu sih tadi ngomong-ngomong tajam. Oh, tajam. Ya, menurut gue, apapun yang lo taruh, baik. Apapun yang lo taruh di sosial media lo, asal lo bisa bertanggung jawab, baik. Gitu menurut gue. Ya nggak sih? Ya dong. Jadi lo mau ngapain aja terserah. Tapi in the end lo harus bisa hargai proses belajarnya. Nanti ketika lo lagi, pengen deh jadi content creator, oke udah buat A, B, C, gitu, gagal. Nah, ingat mindsetnya kan emang cuma mau main-main gitu, ya nggak sih? Ntar kalau gagal, pundung bangkit lagi gitu terus. Karena menurut gue ketika gini, nggak ada sesuatu yang instan tuh gue percaya banget sih. Karena alhasil kita gue nggak bilang gue sih, misalnya gue juga bukan kayak content creator yang ya aku content creator gitu kan. Maksudnya kerjaan gue juga selain ada di sosmed, ada juga di event, atau ada lagi di series. Ya alhamdulillah deh, pokoknya rame-ramein yuk gitu. Bener. Jadi kalau dibilang gue tuh konsisten gak sih? Sebenarnya gue juga lumayan rada gak konsisten gitu. Tapi balik lagi gimana caranya lo bisa jadi content creator yang original. Iya gak sih? Jadi gini. Pertanyaan Reza. Pertanyaan. Yes, Saudari Hanum. Kita memikirkan sesuatu, tapi ngomong-ngomong ngapain saya pakai pegang-pegang kuping, saya di studio. Reza. Gimana sih empang, yuk? Iya, benar banget. Reza, kalau ngomongin soal sekarang ini kan masa dimana semua orang tuh butuh duit gitu. To be honest, orang sangat jujur-jujuran sekarang yang dibutuhin itu adalah pundi-pundi rupiah, karena nyarinya susah setengah mati, apalagi untuk para freelancer, which is salah satunya adalah juga content creator yang nggak punya passive income bulanan gitu. Kalau misalnya sekarang ngomongnya soal seneng-seneng dulu, apakah bijak? Karena di momen seperti ini kan orang pengennya cari duit, Reza. Bukan dari sesuatu yang seneng-seneng akhirnya menghasilkan duit gitu. Kalau menurut Reza gimana? Ya, jadi seperti ini Hanum ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Biar kayak ngerti kalau Nom kayak ada this is a good question. Gitu, jadi kayak kelihatan nih sama rakyat CNN, oh berotak nih orang nih, ada otaknya tuh nggak kopiak. Nah, tapi kan balik lagi ke gini, brand tuh akan mau tap in ke lo ketika lo tuh berkarakter, iya nggak sih? Maksud gue lo nih apa gitu kan? Lo nggak bisa kayak oke, gue nggak buat satu video terus lo kayak, hai brand, aku Reza 28 tahun Bandung dan ini videoku, kata brand, lalu siapa gitu, ya nggak sih? Nah, kalau gue sebenarnya lagi-lagi ya, gue tuh kecemplung di sini. Gue bukan kayak cita-cita gue content creator. Jadi gue sangat bersyukur amat sangat banyak gitu ketika gue membuat sesuatu yang seperti kok gembel banget ya gitu. Tapi ternyata kok banyak yang suka. Gitu. Kalau saya tidak salah, Reza Candika itu cita-citanya mau jadi desainer, betul? Exactly, desainer dan penyiar radio waktu itu, ya nggak sih? Terus maksud gue akhirnya bisa masuk ke content creator ini kan awalnya karena apa sih, dub smash kan gitu loh. Itu sih kayak dub smash atau gue gambar-gambar di Snapchat yang gue sendiri juga ya udah gambar-gambar aja gitu. Tapi kalau ngomongin sekarang dan lo pengen juga menjadi content creator yang bisa menghasilkan uang, tetap menurut gue lo nggak bisa mikirin uangnya dulu, karena brand tuh akan tap in ke lo ketika lo memang sudah menjadi persona yang beda nih, sesuai nih sama target market gue, ya nggak sih? Jadi menurut gue sekarang kalau lo baru mau mulai sekarang, ya lo berkarya aja dulu, iya nggak sih? Maksud gue daripada nantinya nih, gue tahu sekarang tuh keadaan lagi sulit banget. Gue pun juga rely sama tabungan gue, Nom. Tapi kalau kalian semua baru mau mulai di masa pandemik ini, mulai aja tanpa ada ekspektasi apa-apa. Karena apa? Takutnya nanti gue udah buat, terus buatnya repot, terus feedbacknya gak ada, mau taruh ke brand juga gak bisa, ntar lo akhirnya jadi emo sendiri, ya gak sih? Jadi balik lagi menurut gue, betul. Kalau gue sendiri sih, lo di dunia digital content creator ini lo main-main aja dulu. Awalnya ya main-main aja dulu gitu. Itu kan menurut gue. Cuman kalau lo punya formula lain juga ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar.
Tapi menurut lo balik lagi, ketika lo tuh akhirnya vibe lo adalah main-main, jadi seru, iya gak sih? Karena kalau udah kayak kerja banget, lo juga, maksud gue, gini, gue juga pernah kok ada di tahap yang, gila, gue mesti buat konten ini, kontennya ketawa, tapi guanya lagi sad. Kan bingung, iya gak sih? Tapi balik lagi itu namanya resiko. Dan di sini gue mau kasih tahu bahwa, ya nggak selamanya jadi content creator tuh kelihatannya gampang ya gitu. Nggak juga, kita juga harus bertarung dengan waktu, bertarung dengan mood. Iya nggak sih? Benar. Coba kebayang lo lagi sedih gitu, terus lo disuruh buat kayak gak sakit, ya kan? Capek gitu. Oke. Baik, Reza, kalau untuk masa sekarang deh, dari yang berhasil, yang biasa Reza dapatkan monthly gitu ya, per bulan, kita berbicara soal pendapatan menjadi seorang content creator, ya. Tolong jangan menghindar dari pertanyaan ini. Sinyal hilang. Oke, kita tersambung lagi Reza Candika. Reza. Enggak, tapi ngaruh nggak Chan sama pendapatan Reza di selama pandemi ini? Berarti kan kita udah dari Januari mulai kondisinya agak-agak batal-batal, banyak kerjaan yang hilang gitu ya. Sampai saat ini sesignifikan apa sih? Apalagi kan Reza juga punya karyawan yang harus tetap digaji kan? Aduh, boleh nggak diingetin nggak sih, Num, yang bagian itu, Num? Astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillahnya ya, sebenarnya gini, kalau untuk kerjaan yang di sosmed, alhamdulillahnya tuh masih lancar. Alhamdulillah banget. Gue juga nggak tahu kayak, ya Allah terima kasih ya gitu. Tapi kalau kerjaan di luar sosmed, mungkin seperti syuting series atau kayak diajakin kolaborasi iklan di mana gitu. Atau sebenarnya ini adalah salah satu salah satu kerjaan gue yang adalah MC. Kalau kata Mimika deh, I'm sorry, goodbye gitu, ya kan? Kalau ditanya hilangnya berapa, ya udahlah, menurut gue ya karena kita juga lagi kayak gini, masa iya kita mau nyalahin takdir gitu loh. Seenggaknya gimana caranya kita sekarang dengan apa yang kita punya itu bolak-balikin kepala aja supaya bisa survive sampai akhirnya waktu itu datang gitu. Waktu kayak, hey, sembuh nih guys gitu. Ya masih. Oke. Za, kalau ngomongin soal saving, Reza tuh mempersiapkan kondisi ini tuh sampai beberapa bulan ke depan sih, karena kan kita nggak ada yang tahu pandemi ini kapan akan berakhir. Sedangkan saving untuk tetap menjalankan kehidupan untuk para karyawan harus tetap juga berjalan gitu. Nah, sebenarnya alhamdulillahnya gue juga nabung kan. Makanya menurut gue tuh yang terpenting adalah nabung. Pertanyaannya, apakah Aziza Hanum sudah menabung? Ini kan Aziza Hanum yang mewawancara Reza Candika, jadi Reza Candika nanyanya ntar aja. Sorry, saya juga biasa nih mandu-mandu acara preskon, TikTok sama media gitu. Dan kebetulan kan Hanum juga nah, kadang gini ya pemirsa, kalau udah ada nyeritan di sini dia nih agak nabung kok. Nah, itu boleh agak dipertanyakan lagi pemirsa, karena dia konsep hidupnya kan memang kayak petualangan Sherina. Oke. Sana. Gitu. Enggak. Sekarang kan sudah puasa, harus banyak manajemen keuangan dan belajar banyak juga dari Reza Candika. Jadi sedikit banyak sudah lebih sadar dengan kepentingan hidup, apalagi di tengah-tengah. Jadi makanya buat teman-teman semuanya yang saran dari gue lagi, kalau mau dilakuin boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dikurangin dulu deh, mau belanja-belanja yang kayaknya itu bukan kebutuhan primer sekarang deh gitu. Itu kayak bukan kebutuhan yang harus kita beli sekarang deh gitu. Jadi BM-nya tuh, aduh mungkin di sini nggak tahu BM kan kayak banyak mau gitu kan. Kayak BM-nya tuh bisa diredupin dulu lampunya, lebih ke saving. Karena kita juga belum tahu loh sebenarnya ini akan selesainya kapan. Iya nggak sih? Wow, ketawa sungguh. Oke. Ketawa ganteng. Soal dukanya, Reza kan juga pasti hidup di tengah komunitas teman-teman content creator, sesama content creator. Sudah ada keluhan dari mereka tentang hal yang sekarang sedang terjadi, dan ada yang
berpikiran untuk out of this profession gitu nggak sih? Gue udah kayak anak-anak SCBD belum? Oh ya, oke. Silakan Reza. Kayak Kang Vila. Apa kenapa gimana? Reza, pertanyaan saya ulang Reza, sepertinya koneksi terputus stop warna lemonilo. Oke, Reza, jadi kalau temen-temennya Reza sesama para konten creator ini udah ada keluhan nggak sih yang akhirnya melihat kondisi seperti ini, nggak tahu harus nyari jalan keluarnya gimana, dan mereka akhirnya memilih untuk stop jadi konten creator dan cari kerjaan yang lebih matters penghasilannya, misalnya berdagang atau berusaha kantoran? Justru sebenarnya ini lagi-lagi menurut opini gue ya. Karena kerjanya tuh di dunia digital, jadi kan sebenarnya fleksibel total, ya nggak sih? Mau kerja di, misalnya zaman dulu ya, mau lo buat foto di luar atau lo foto aja di rumah. Mungkin kalau sekarang kan brand juga akhirnya udah ngerti bahwa ya kita juga lagi ada di rumah gitu, jadi semua kontennya ada di rumah. Justru gue lebih memusatkan pikiran gue tuh ke teman-teman gue yang entrepreneur gitu, yang punya restoran atau yang punya bisnis gitu. Itu yang menurut gue harus kita dukung dan kita bantu gitu, ya nggak sih? Gue sejauh ini belum ada teman-teman content creator yang alhasil sekarang kayak udah bye gitu karena gue nggak laku gitu kan. Karena balik lagi circle gue yang gue kenal tuh ya memang yaudah kita main-main aja gitu. Kalau nggak ada ya udah, tapi kita tetap main-main gitu. Tapi justru gue lebih concern ke teman-teman yang memang punya bisnis gitu, yang tadinya apalagi ada teman gue yang baru buat restoran gitu, terus tiba-tiba ada masa pandemik ini. Nah, menurut gue yang kayak gitu-gitu sih yang bisa kita support banget gitu, karena menurut gue kalau di masa kayak sekarang gini ya oke, lo mementingkan diri lo sendiri, tapi kan kayaknya lebih enak kalau kita tuh bareng-bareng sama-sama gitu, kayak kita, bukan gue gitu, bukan mentingin gue udah ada masker, gue udah ada ini, gue udah itu oke, udah gitu. Ya, terus maksud gue lo hidup sendiri tuh, maksud gue gini, hey para jomblo, Anda tuh udah sendirian gitu, kok masih mau juga kayak memusatkan diri untuk kehidupan diri sendiri? Enggak dong, yuk kita bantu teman-teman kita kayak sebisa mungkin lah gitu. Benar. Gitu. Iya sih. Oke, karena kalian punya ekosistem ya, jadi support itu matters banget di momen-momen seperti ini. Exactly. No. Right. Oke. Reza, mumpung waktunya masih, kita akan buka tanya jawab dengan netizen ya. Di sini kita akan buka pertanyaan. Emang kita sampai jam berapa sih, Nun? Gue sih nggak apa-apa kok, kayak jam 8. Soalnya Kak Reza ketutup. Pendapat ini dari Daniar Ahri, anchor CNN juga. Pendapat Kak Reza kalau dibilang aja mumpung di endorse sana sini gimana tuh? Apalagi di masa corona ini. Begitu. Gimana, Za? Karena masa corona kalau dibilang kantong pes banget gitu kan. Nah, sebenarnya kalau gue sendiri sebenarnya rada tipis ya ketika lo kerja bareng brand dan lo tiba-tiba mendadak di endorse. Sebenarnya kan rada, maksudnya sama tapi tipis gitu, ya nggak sih? Iya, benar. Itu kalau berarti nggak Haji. Nah, menurut gue balik lagi ke ketika lo jadi content creator, lo udah berkarakter belum? Lo sudah gini ya, maksud gue jadi content creator juga nggak ada standarnya gitu. Gue tuh selalu bilang ketika lo pengen main-main di dunia digital ini, be yourself. Wah gila, gue udah suka ngomong ini tuh berkali-kali gitu, karena ya bener yang cuman kayak elu, ya cuman elu gitu, nggak ada lagi sih. Itu dia kenapa akhirnya orang bisa lihat, wah ini orang karakternya lucu ya gitu, dan beda. Pasti selalu mikirnya kayak gitu. Ya dong beda, karena kan yang bisa jadi diri lo cuma diri lo sendiri gitu, ya nggak sih? Jadi kalau dibilang kayak aji mumpung atau kayak wah oke, contoh kayak gini ya, gue baru beberapa minggu ini nih kayak banyak banget instastory makanan-makanan.
Gue takutnya berpikir orang, wah ini Aji mumpung karena lagi masa kayak gini, terus gue di endorse gitu sama sebenarnya teman-teman gue sendiri juga. Itu sebenarnya ya gue beli juga coy gitu. Makanya yang tadi gue bilang, sebisa mungkin kita tuh membantu teman-teman kita juga agar ekosistem bisnisnya juga jalan gitu. Jadi ketika ada orang yang mau ngasih, gue kayak nggak mau, maunya beli. Kalau nggak, gue nggak mau gitu. Tapi ada yang beberapa yang jangan gara-gara iya produk dong. Kalau punya teman harus dibeli gitu ya. Betul gitu. Tapi walaupun ada juga beberapa yang kayak tiba-tiba ada aja kayak Oprah ya Anda ya suka-suka ngasih nggak bilang-bilang gitu. Ya kita sih terima kasih aja teman-teman kita pada baik banget ya gitu. Tapi yang terpenting sih menurut gue ya, mau lo content creator atau lo tuh pokoknya kerja di bidang lain gitu ya, sebisa mungkin lagi-lagi menurut gue di masa pandemik ini nih kita bisa saling apa ya, tolong menolong lah gitu, saling bersama untuk menghadapi kondisi pandemik yang sedang kita hadapi ini. Begitu, Aziza Hanum. Baik, Reza. Tapi dari semua yang ngirimin Reza makanan, nggak ada kan yang ngirimin makan siang hangat ketika Reza ulang tahun di kantor? Cuma satu memang orang. Cuman Aziza Hanum. Iya, Aziza. Aziza namanya. Z. Hobinya. I. Kalau udah marah, Reza. takut. Oh, iya. Reza, ini next question. Kak Reza, dari topan pasa, red card di masa pandemi gini naik apa turun? Content creator ini pada nurunin harganya atau justru jadi makin mahal di momen kayak gini? Lagi-lagi karena gue juga belum berkomunikasi bersama teman-teman content creator saya, tapi kalau red card saya sendiri jujur stabil, nggak dinaikin, nggak diturunin, ya udah segitu aja. Makanya gue bilang, gue juga bingung sih, tapi kalau gue tuh emang ya kalau ada alhamdulillah, kalau enggak ya berarti belum jodoh, gitu aja sih menurut gue. Yang penting sudahkah? Wah, udah keluar nih. Iya benar. Sorry, wajahnya tertutup lagi Reza. Ini pertanyaan selanjutnya. Dava Vicky, dapat ide dari mana sih untuk setiap konten yang di-post? Tenang, saya kan ketutupan. Jadi gue kayak gini, gitu kan. Udah dihilangin. Nah, ini ngomongin seputar ide sebenarnya seru banget. Menurut gue ketika lo tuh sudah kecemplung di dunia kreatif, nah kebetulan kan kita berdua nih dulunya emang kerja udah di industri kreatif, jadi produser radio, kebayang dong diperesnya kayak gimana. Cuman gue nggak merasakan hal tersebut tuh gila ini nih kenapa sih gue mesti kayak gini gitu. Justru itu jadi tantangan untuk diri lo sendiri gitu, dipanasin otaknya kayak wah kreatifnya apa lagi ya gitu. Tapi bukan berarti content creator itu yang emang udah kecemplung di industri kreatif. Ide tuh sebenarnya beneran bisa datang di mana aja. Itu lo harus percaya. Makanya gue bilang gini, lo punya ide, lo jangan entar-entarin. Kalau lo mau entar-entarin, ya lo catat aja dulu. Nanti lo buat. Nanti setelah lo buat, lo lihat nih, suka nggak ya gue? Kalau lo cuman buat, gue mau kayak agak Inggris gitu. Kalau cuman buat pleasing, audience, but you don't like it, then don't, gitu. Ngerti gak sih? Karena balik lagi yang gue bilang, lo tuh harus jadi diri lo sendiri. Ketika akhirnya menjadi content creator, jangan, let's say, Aziza Hanum, senior content creator. Terus gue look up banget nih sama Hanum. Gue serap ilmunya, itu bener. Tapi ketika gue akhirnya menjadi Aziza Hanum, orang kan kayak, lah, lu mah Aziza Hanum versi murah. Iya dong, karena lo ceritanya contohnya senior gitu. Jadi mau bagaimana? Oke. Benar. Jadi kalau lo punya panutan, menurut gue, lo serap ilmunya, tapi lo tetap kembangin menjadi diri lo sendiri gitu. Ntar dari situ tuh ada aja ide, ada aja. Maksud gue ngeliat kaca aja sekarang gue kayak, mereka kayak maksudnya gue juga suka buat, gue juga bingung ya ini kalau dibilang karya, mana karya ya? Lah orang cuma iseng doang, misalnya menikah dengan diri sendiri. Terakhir tuh karya, kalau orang bilang karya di Instagram gue cuma kayak, ya Allah di kamar teman gue sekarang cuma bayangan gue doang, gue ajak kawin kali ya, yuk kawin, gitu doang kan. Nah emang kalau gue nih nggak, nah ini sebenarnya yang harus gue pelajarin lagi atau enggak, gue juga nggak tahu karena menurut gue nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Kalau gue tuh
jarang buat planning, ngerti nggak lo? Aja eksekusi gitu ya. Tapi kan anak Virgo ini planning banget Reza. By the way guys, ini Reza zodiaknya adalah Virgo, jadi sangat perfeksionis gitu. Ada Lagi-lagi gue bilang karena ini vibe yang gue masukin ke kerjaan gue ini kan main-main. Iya dong. Okay. Jadi kan kalau nggak ada brand, ya udah gue mau main aja. Tapi gue belum bisa untuk kayak, oke, gue mau buat A, terus besok buat B, terus C gitu. Kalau gue tuh masih kayak, sebenarnya kalau musik tuh indie total gitu kayak, ya, serasanya aja gimana gitu. Tapi gue juga kalau buat konten ya, yang penting gue dulu sih ngerasa kayak suwe banget nih. Terus pas udah di post teman-teman gue suka, ya udah that's it gitu. Karena menurut gue lagi-lagi kalau gue tuh lebih ke ya udah main-main aja, kan main sama teman gitu. Tapi kebetulan kita lagi nggak bisa nih ketemu sama teman-teman kita gitu. Zodiak Mbak Hanum apa? Libra, indecisive total gitu kalau dia nanya. Dan suka tolong ini show saya jadi diambil alihnya nanti kalau lagi live pribadi aja. Sekarang Reza ngikutin Thornya Aziza Hanum. Oke, pertanyaan terakhir Reza. Fariske bosen dengan Kak Reza. Kiatnya gimana agar tetap menjaga eksistensi gitu? Fariske ini sebenarnya balik lagi karena gue. Lo tuh nggak perlu nyontohin gue ya. Tapi gue ya udahlah, ikutin aja alurnya. Kebetulan gue orangnya kayak gitu. Sebenarnya sih gini ya, kalau lu nanya content creator lain, mungkin ada ya jawaban-jawaban yang oh iya bener juga gitu. Tapi gue jujur banget ya, raw aja cenah. Ya udah gitu aja. Kalau emang udah nggak jodoh ya udah mungkin nanti bisa di mana lagi gitu. Tapi kalau dibilang mempertahankan eksistensi, gue pun juga kalau ngepost ya karena gue pengen aja gitu. Ngerti gak sih? Bukan karena aku belum ngepost gitu. Jadi ya udah sesuka hati aja gitu. Karena balik lagi kalau diri gue sendiri, gue tuh lebih pengen ngebuat gue as content creator ini tuh iya main-main aja gitu. Cuman memang menjadi backfire-nya kan ketika ntar ada brand, terus kalau gue lagi nggak mood, terus akhirnya isinya brand semua, jualan semua, nanti engagement-nya justru jadi turun dan akhirnya ekspektasi brand ke gue jadi nggak seru gitu. Mungkin itunya yang gue jagain gitu. Tapi kalau as content creator eksistensi gimana cara ngejaganya gitu, menurut gue semua orang juga udah tahu jawabannya adalah konsisten. Iya nggak sih? Ya udah kalau gue sih mikirnya seru banget ketika akhirnya main ini bisa jadi konsisten. Iya dong, kita dari dulu suka main-main. Apalagi Hanum, suka banget tuh main-mainin hati orang zaman dulu kan. Tapi kalau sekarang sih udah kunci. Tolong jadi ini telinganya banyak di sini Reza, hati-hati Reza. Aduh Reza. Loh, main-main apa maksudnya? Main-main tradisional. Kan waktu itu aja kebetulan aku sama aku sama Hanum pernah main kuda tomprok loh bareng. Hanum yang bagian rukunya. Gimana tuh tulang pinggangnya sekarang? Coek nggak main kuda tomprok sama gue? Benar. Oke.